Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya utawi dunya. Ad-dunya utawi dunya iku mata'un bondo. Wa khairu mata'id dunya lan utawi luweh baguse bondo dunya. Lan utawi luweh baguse bondo dunya iku al-mar'atu wong wedok. Iku al-mar'atu wong wedok as-sholihatu kang bagus. As-sholihatu kang bagus. Kitab ini menjelaskan tentang adabul mar'ah. Tentunya perlu diperhatikan kanggo para santri putri ketika nanti ada beberapa keterangan yang kebetulan menyudutkan terhadap panjenengan atau menyakiti hati panjenengan atau membuat kalian para kaum wanita merasa tersinggung. Tentunya panjenengan kudu harus positive thinking, karena tak mungkin keberadaan kitab dan keterangan yang ada itu semua untuk mencelakai panjenengan dan merendahkan martabat panjenengan. Kehadiran kitab Adabul Mar'ah ini tujuannya tak lain untuk mengangkat martabat seorang wanita. Dan kalau kebetulan nanti bedah di antara panjenengan searomasah tersinggung dan selalu dikoreksi, maka itu sama dengan seseorang yang memiliki penyakit yang kebetulan penyakit tersebut merasakan efek daripada obat yang masuk ke dalam tubuh. Ini kepada kelaban orang seloka kapi epre aing buja tentu narasa sakit. Ben orang se epre sakit kemudian iyo beten tentu nah aroma tak nyaman. Tapi sejatinya itu semua untuk kebaikan panjenengan. Dan ini juga perlu diperhatikan kanggo kalangan santri laki. Kamu jangan merasa yes ma yes gitu ya. Karena nanti yang dibahas di sini memang bukan kamu. Tapi minimal panjenengan itu mendapatkan arahan untuk mendapatkan seorang istri yang baik, yang solehah, dan juga berkemungkinan panjenengan bekal parengen anugerah searopa anak bini sepaki bekal itu untuk menjadi perempuan yang solehah juga. Jadi semua ini tidak ada tujuan yang buruk sama sekali kisobung. Ya cuman karena saya bahas reng bini, ya pasti nanti ya harus menerima terhadap risiko yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Nyaman becek ya kudu tok-tok gitu ya. Sepeda rusak deh ya kudu tok-tok, kudu jelas, kudu
apa sebereng pokoknya. Untuk mendapatkan ukiran yang indah ya harus dipaku, harus diukir, harus dilobangi dan lain-lain, dan itu sangat menyakitkan itu. Tapi ya memang ini obat. Satu saat insya Allah akan kami hadirkan yang juga untuk laki-laki. Wale adil itu. Kan tak mungkin dalam keluarga hanya dibangun perempuan yang solehah sementara selaki sakar PDW, kan tak nyaman. Sebini tuntut kaki ke ngaki jan kitab bro. Yang bini soleh hari kudu iya le sampean soleh apa ndak sebetulnya. Itu nanti sebetulnya ini cerminan juga kanggo selaki. Dalam kitab ini sepertama dibuka kelaban hadisnya Gusti Nabi, ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Mata itu bisa kita maknain sebagai bondo atau modal ketika nisbat kepada seorang yang dalam perjalanan. Karena keberadaan harta itu menjadi satu hal yang akan kita nikmati ketika berada dalam sebuah perjalanan. Kitunya nih kepada setujunya ben esenatunya setujunya mata, sesuatu yang bisa kita nikmati. Akan tetapi di antara sekian banyak mata dunia, itu yang paling baik al-mar'atus sholihah, reng bini sesoleha. Ini hadis menjadi dasar pokok dalam pembahasan ke belakang. Dan ini menjadi acuan keberhasilan dalam segala hal apapun. Maka reng bini itu sampai dikatakan ketika seorang wanita itu bagus, baik secara moral ataupun pendidikannya, maka negara itu akan tertata dengan bagus. Dan ketika perempuan itu hancur, baik secara moral ataupun secara keilmuannya, maka tentunya negara akan mengalami kehancuran yang sama. Kenapa kok bisa hubungan perempuan dengan sebuah negara itu sangat besar perannya, pengaruhnya sangat besar. Karena tak mungkin manusia yang berperan penting di dunia ini semua itu dilahirkan tanpa seorang wanita. Setuju manusia setegih banget, pengaruhnya yang begitu besar. Akan dia bapak presiden, semua itu tergantung daripada seberapa bagus pendidikan sang ibu, seberapa bagus tarbiyahnya sang ibu, dan seberapa bagus pula sang ibu itu. Dan ini yang pertama, dunia ini kepancen perhiasan, sesuatu yang indah. Tapi tidak ada keindahan yang sekian banyak itu yang menandingi keindahan al-mar'atus sholihah. Boleh sampean lebih di anaknya main mar'atus sholihah, menbini yang melaki janya main mar'atus sholihah kena milatus sholihah. Apa udah sholihah nak sih, tak masalah ni kata faulan sebagai doa dengan harapan nyaman nikah menjadi sabab takdir semapan ganggu sang anak. Pun saya menukil dari sebagian ulama. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dunya bima fiha innama hiya syai'un yutamatta'u bihi hinan minal waqti thumma yazul. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah informasi kepada kita bahwasanya dunia beserta isinya itu merupakan syai'un yutamatta'u bihi, sesuatu yang bisa kita nikmati karena memang perhiasan. Hinan minal waqti, dalam beberapa masa saja. Summa yazuluh, dan jangan sampai dilupakan semua perhiasan dunia, baik searupa perempuan sesolihah atau berupa benda-benda dunia selain, itu pasti akan lenyap karena sudah nikah
bagian daripada al-hadis, sesuatu yang baru yang tak akan abadi hidup di dunia. Dadi jok tekerjet umpama satu saat panjenengan paringen rezeki searupa dunya dan itu membanggakan sampean, membahagiakan sampean, kemudian Allah ambil lagi, jangan kaget karena sifat dunia itu al-fana memang. Sifat dunia itu mengalami kerusakan. Tapi di antara semua harta dunia, perhiasan dunia yang sifatnya tak abadi, ada satu perhiasan yang sangat unggul di antara yang lainnya, yaitu az-zaujatus sholihah. Reng bini seso solihah. Reng bini sesolihah nikah jika nisbat kepada seorang suami, maka dia adalah istri yang solihah. Ketika dia masih belum punya suami, maka dia tentunya menjadi anak yang solihah, bukan pacar yang solihah. Tidak ada ceritanya pacar solehan ini kesobong tang pacar cek solehan ya, gara-gara pacaran jadi hilang solehannya, berubah menjadi tolihah gara-gara solihah dipacari. Angkat teh lepas serah ring bini sesolehan nikah, baik di situ istri atau orang sekitar di laki, allati idza nazara ilaiha sarrathu, yaitu ketika ada seorang laki-laki memandanginya, maka perempuan itu akan memberikan kebahagiaan terhadap laki-laki yang memandang. Lah, angkuan. Akan tetapi sudah juga perlu kamu perhatikan, semua ini fi taatillah wa fima abahahullahu taala. Dalam hal apapun yang berkaitan dengan ketaatan terhadap Allah, yakni pasangan yang dilegalisasi oleh syariat, yang mendapat izin dari syariat, seperti hubungan orang tua dengan anaknya, anak bini nikah, bagus abek tekering sepunnya mana almaratus sholihah. Reng laki abek tekelakin berarti zaujatan sholihah. Ini saya maksud bukan masalah hal-hal yang sifatnya muharramat yang diharamkan. Wa idza amaroha ata'athu, ketika seorang laki-laki memerintahkan perempuan tersebut, maka perempuan itu akan taat kepada laki-laki itu. Tentunya tetap dalam satu kaidah, ketika perintah itu berbasis kehalalan. Artinya perintah sehalal mungku syariat. Wa idza ghaba anha hafidathu fi nafsiha wa malihi, ketika seorang laki-laki jauh daripada wanita tersebut, sedang tidak berkumpul dengan wanita tersebut, maka wanita itu berani dan siap untuk menjaga kehormatan suaminya, berani menjaga harga diri suaminya. Teka omong budi, jadi reng bire bini ande calon jadi istri semua, lebih sebut cuba ngakna pelakin sampian mentepan sobung lagi aja kau omong di sarang sera boy. Istrimu adalah pakaianmu, suamimu juga pakaianmu, kanggo selake, kanggo sebini iki. Dadi men kelampin sampean gedek ra kira sampean nikah lebur jiling aki na banten. Men kelampin sampean nikah rosak sejelas make sampean jeling dan nikah kacer. Maka namun selake ini kecuba kelakona, cukup hanya sampean dan Allah yang tahu. Mohonkan kepada Allah agar kemudian suaminya segera diberikan hidayah, segera diberikan bimbingan sareng Allah. Begitu pula sebaliknya, sebini cuba jer omong ke orang lain, karena istrimu adalah rahasiamu, suamimu juga rahasiamu. Hafidathu fi nafsiha wa malihi. Senomor 2 reng bini nikah sesolihah. Ini kan saya bahas solihah kafir lah. Itu nanti ketika tidak ada suaminya, maka berani menjaga kehormatan dirinya.
Cek sampai ngelampain panapa saya bisa ngerosak harga dirinya. Selaki alaku saya budi tiktokan. Muka gelampih, aku tangan melulu. Nah itu nyaman lah, tidak menjaga kehormatan dirinya di saat suami sedang tidak ada bersama dirinya. Begitu juga hartanya suami nanti akan ikut dijaga. Pesenareng laki selain daripada nafkah untuk sang istri ini kan hakikatnya pesenareng laki. Jadi ungkapan yang mengatakan semua harta suami milik istri itu keliru besar, keliru rajah guys. Karena sebenarnya nikah setuju pesenar laki ketika berkaitan dengan nafkah maka itu bagian dari milik sang istri. Tapi ketika nafkah pun cukup maka milik suami. Iyalah harus real, gutuk apa nyaman ki, harus fair, tidak boleh kelas nyaman lah. Wa malihi, hartanya selaki kudu jaga. Itu sampai ditasarufkan ke perkara-perkara seharum. Selaki di situ cakang alako sebi ini asep sab semut ada wc. Tile pleman lakoh motomoh bade tokang bang dateng. Duh, encan selaki. Pesedi apa ya mak bang dateng deh. Ternyata sebi ini salako. Jadi nyaman ring bini tak aja ge pesen selaki. Pun dalam pernyataan selain ada sebagian ulama yang juga mengatakan yakni syai'un yutamatta'u bihi kama yatamatta'ul musafiru bizatihi summa yantahi. Jadi dunia itu kata tadi adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang indah yakni perhiasan, atau sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah bekal sangoh, sebagaimana seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan itu mengambil manfaat sebaik-baiknya terhadap bekal yang ia miliki sampai itu mendatangkan keberhasilan terhadap sang musafir tadi. Artinya sampai dapat ke tujuan. Idza wuffiqal insanu li imra'atin shalihah fi diniha wa aqliha fahada khairu mata'id dunya. Ketika reng laki nikah paringin taufik sareng Allah ngaole reng bini sesolihah, maka itu merupakan segus-bagus perhiasan sekandi reng laki nikah selama odi beritunya nikah. Nikah kudu syukure nunggu kang kuireng laki sepancen paringin takdir orang bini sesoleha. Walaupun kelihatannya sangat indah, mungkin perempuan semuanya terinspirasi untuk menjadi mereka yang soleha, tapi pada kenyataannya langka, jarang dan sulit untuk dilakukan. Bisa kan? Ayo binian kulit tanya, melakukan kulit tak tanya melakukan, kelem di bini soleha, kelem, tak sama ker, masa bini kelem di tiring bini soleha, kelem pak, tapi bersyarat pak, itu pasti, karena harus seimbang, harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika dia ingin saya seperti Sayyidah Khadijah, maka syaratnya dia harus sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelanggan tak pelanggan selaki pelanggan kan Rasulullah, bayangkan kecak juga ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.